kita bertiga untuk di bulan Ramadan ini rasanya tuh seru banget, tapi Ya challenging juga pastinya karena kita baru pertama kali menjalani Ramadan bersama anak. Senang. Ya seneng ya, jadi kegiatan sehari-hari bisa berkegiatan bareng anak. Jadi waktunya tuh nggak kerasa, tahu-tahu Lebih cepet, lebih udah cepet. maghrib. Ya, terus sore-sore bisa keluar bareng cari takjil buat makanan buka puasa gitu. Wah, pastinya makin happy. seneng sih ditemenin sama anak ya. Mungkin pas lagi nyiapin buat buka puasa dia datang ngerecokin. Ya kadang kita juga nahan emosi gitu, tapi ya nggak apa-apa biar dia bisa bantuin orang tuanya juga buat nyiapin buka sih. Dan ditambah seru juga ya. Iya bener Nah, banget. Saat mulai ikut ditemenin anak puasa tahun ini dan tahun lalu tentu aja happy ya, karena jadi semangat tuh menyiapkan makanan berbuka tuh nggak cuma nyiapin buat diri sendiri dan suami, tapi juga ada anak yang lagi nunggu-nunggu waktu berbuka. Dan menantang banget juga sih ketika sahur, ketika anak mulai susah dibangunin, jadi gimana kita harus menyiapkan menu sahur yang menarik buat anak. Seru ya, karena mungkin kalau misalnya kalau dulu tuh sendiri dan masih bebas tuh ngapa-ngapain, kalau sekarang tuh kita nggak bergantung sama waktu gitu, jadi kayak semuanya tuh pokoknya masih adaptasi deh. Untuk sekarang sih kita sebatas kasih tahu, oh ini ayah sama Uma lagi puasa. Pasti yang basic sih. Sekarang waktu sahur, sekarang waktu buka, Taraweh, yuk gitu. Sholat, membaca Al-Quran, Dan sedekah. Biasanya kalau sore kan kita cari takjil. Nah, Nah, sambil cari takjil itu bisa diajak buat bagi-bagi. oh iya, kita bagi-bagi takjil ke orang-orang sekitar yang ajak anak bareng, jadi anak juga bisa tahu. Wah, yang pertama pastinya kita memberikan contoh biar anak-anak juga paham untuk berpuasa dan menunaikan kebaikan di bulan Ramadan ini. Buat sholat mungkin ya, kalau kita sholat dia ngikutin kita sholat, terus lebih sering ke berbagi buat buka puasa mungkin. dan berbagi takjil. Iya, berbagi takjil. ya kita sebagai orang tua kita mengenalkan ke anak-anak kita bahwa di bulan Ramadan ini terdapat banyak amalan yang tidak ada di bulan sebelumnya, seperti menjalankan sholat taraweh. Berhubung anakku masih 2 bulan, jadi mungkin saat ini tuh hanya lebih dikenalkan secara visual ya, ataupun misalnya kita berusaha untuk menguatkan suasana Ramadannya, dan untuk amalannya sendiri sih lebih kayak kita ajak dia untuk bagi-bagi berkah, ataupun misalnya pada saat udah subuh tuh dengerin ngaji ataupun hal-hal baik gitu. Setidaknya dia tahu itu suasana Ramadan. Yang penting kita udah nanemin konsep puasa sejak dini, jadi kita bakal ajak dia puasa mungkin umur SD kali. Pokoknya dia udah tahu puasa itu harus ngapain. 5 tahun. Umur 5 tahun. Kalau biar lebih mengerti ya pastinya berapa ya? 5 tahun. Sejak dini. sejak dini sih. Untuk mengajarkan anak. Aku mulai mengajak anakku berpuasa itu tahun lalu ketika dia umur 5 menuju 6 tahun, dan tahun ini juga masih berproses, dia umur 6 menuju 7 tahun. Iya, 5 tahun sampai 7 tahun sih. Dari hal yang paling basic yaitu ikutan kita buka, sahur gitu, kayak ya udah kayak kita libatkan dia di setiap aktivitas kita di bulan Ramadan gitu. Ikut cari bukaan. Takjil. Caranya kita ajak untuk buka bersama dan sahur bersama. Kalau aku biasanya ngajak untuk nonton edukasi tentang puasa dan bercerita tentang kisah Nabi yang berpuasa.
cari takjil. Ya itu tadi cari Cari takjil. takjil atau masak bareng buat sahur atau buka puasa puasa. sorenya gitu. Paling Pertama pastinya kita memberikan contoh, menjelaskan secara runtut dan pelan-pelan. Yang penting sabar. Jadi kita mengajar itu dari sahurnya dulu, terus dari itu puasa dari pagi sampai siang. Terus kalau dia minum dulu, terus bisa dilanjut lagi sampai maghrib. Ya. Kita mengenalkan ke anak bahwa sebagai muslim selain ibadah sholat juga ada ibadah puasa yang wajib kita jalankan. Kalau caranya sih mungkin harus banyak review ya, ke orang harus banyak baca-baca review gitu loh orang, cara mengajarkan puasa ke anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello parents, bagaimana puasanya? Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Dengan kemunculannya yang 1 tahun sekali menjadi vibe sendiri bagi semua muslim di dunia ini. Di bulan Ramadan kita wajib berpuasa seperti yang Allah perintahkan dalam Quran di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tapi bagaimana dengan si kecil? Apakah wajib juga? Gimana cara mengajarkannya? Nah, di sini saya akan sedikit share nih tips mengajarkan si kecil puasa. Mempersiapkan latihan puasa si kecil ada beberapa hal nih parents. Yang pertama, belajar itu sebelum masuk momentumnya. Momentum yang mewajibkan seorang anak berpuasa yaitu ketika masuk masa balik. Nah, sepanjang dia belum balik, masih terbuka masa untuk belajar. Jadi, jangan sampai ketika nanti anak sudah balik, menggunakan momentum Ramadan untuk belajar. Harusnya kan sebelumnya ya parents. Batasan balik seorang anak juga berbeda-beda. Misalkan, untuk perempuan ketika datang haidnya, untuk laki-laki ketika sudah bermimpi tertentu, mimpi basah gitu ya. Nah, dia sudah balik. Usianya juga berbeda-beda. Ada yang umur 13, 14, 15. Tapi poinnya adalah sebelum sampai ke situ, ke usia balik tadi, ya, ada waktu untuk dia belajar berpuasa. Umur berapa biasanya? Ini berbeda-beda juga nih parents. Ada yang 4 tahun, 5 tahun, sudah mulai berlatih untuk berpuasa. Nah, karena ini berlatih ya parents, jangan mendorong anak untuk penuh dulu. Maksudnya apa nih? Kita masuk ke poin nomor 2. Jadilah support system terbaik untuk si anak. Latihan puasa itu tidak harus mendorong anak untuk puasa sampai maghrib loh. Nah, kadang kan kita suka keliru ya nih parents. Harusnya semampu dia dulu aja. Contohnya nih, kadang kan anak-anak kita kalau bulan puasa itu mereka ikut puasa. Dari sahur mereka ikut kan bangun, terus dia tahan. Kemudian dia kuat nih sampai jam 9, jam 10, jam 11 zuhur gitu ya. Alhamdulillah. Dan parents wajib support nih. Namanya juga kan latihan. Maka parents bisa katakan pada anak, Masya Allah nak, dulu ayah bunda waktu seusia kamu belum kuat puasanya sampai jam segini. Besok sampai zuhur ya. Nah, metabolisme tubuh si anak akan menyesuaikan sehingga keesokan harinya dia akan tambah lagi nih. Oh, hari ini aku harus sampai jam sekian. Akan terus begitu tuh otomatis parents. Yang tadinya sampai zuhur, maka besok akan lebih tuh biasanya. Karena ada teknik tertentu, jadi metabolisme tubuh si anak akan menyesuaikan. Dia kuat sampai zuhur, ya kan, asar, jam 4. Parents support aja dengan kata-kata yang positif ya pastinya. Karena parents, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah aja gak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Masa iya kita paksa anak untuk melakukan apa yang kita inginkan padahal dia tidak nyaman gitu. Jangan sampai terjadi seperti ini parents. Contoh lagi, ketika si anak udah gak kuat nih, tapi udah jam 4, kita suka bilang, ayo nak, bentar lagi buka, kamu bisa, nanti dapat pahala besar loh. Itu yang biasa kita katakan kan. Itu keliru parents. Allah aja menyuruh kita buka. Kalau udah gak kuat,
Kenapa kita paksa si anak sampai maghrib? Takutnya ketika sampai maghrib dia sakit. Repot kita juga ya. Nah, biarkan semampunya. Nanti dengan kemampuan itu secara bertahap sampailah dia dalam keadaan untuk berpuasa penuh sampai maghrib. Tapi parents, berapapun umurnya untuk dia bisa berpuasa penuh, parents harus menjadi support system terbaik untuk si anak. Karena itu yang dibutuhkan si anak. Mungkin segitu aja ya parents. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi keluarga yang mendapat berkah di Ramadan tahun ini. Dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.